Kesudahannya adalah ketika semua bangsa mendengar mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau rindu semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja. Karena ketika hari Tuhan telah tiba, Engkau datang seperti pencuri. Ketika hari Tuhan telah tergenapi, maka sangkakala akan ditiup dan Engkau akan datang di awan, di angkasa untuk menjemput setiap daripada kami yang mengaku dengan lutut bertelut, mengaku dengan lidah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dan pada saat itulah Tuhan, kami rindu agar supaya segera datang. Datanglah Tuhan, datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah doa-doa kami, itulah pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami boleh melatih ibadah kami di dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Kami percaya, kami menyatukan, memfokuskan hati kami hanya kepada Engkau. Dan biarlah pujian penyembahan, doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan kehadiran-Mu. Campur tanganlah dalam kehidupan kami. Jamah, ubahlah setiap daripada kami, sehingga kami mengalami metanoia, sehingga kami tahu apa yang Kau mau, sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita hari ini masuk dalam topik mengenai penata layanan harta. Ini bicara harta, ini bicara sesuatu yang sangat penting. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Jadi kalau kita keliru dalam menata layan itu adalah mengatur ya, memanage, maka otomatis kehidupan kita amburadul. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Jadi kalau kita tidak menata harta kita, hati kita juga nanti amburadul. Ya, kita harus mengerti, saudaraku. Bahkan dalam pengajaran Tuhan Yesus yang hanya 3,5 tahun selama Tuhan Yesus mengajar di bumi dalam kitab Injil, itu Tuhan menyebut lebih dari 2.350 ayat mengenai bagaimana kita seharusnya menangani uang dan harta benda. Jadi harta benda ini penting, saudara. Saudara tahu, ada 365 ayat yang mengatakan jangan khawatir, ya, jangan takut. Berarti apa? Setiap hari satu ayat supaya kita tidak khawatir, betul nggak? Tetapi ada 2.350 ayat mengenai harta. Berarti harta itu sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus menekankan sekali di dalam pengajarannya selama 3,5 tahun. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Alkitab menekankan pentingnya penata layanan atas uang dan harta benda, karena banyak dari kehidupan kita yang pastinya tidak akan terlepas daripada seputaran uang dan harta. Siapa di sini yang tidak butuh uang? Tidak ada. Ya, siapa yang tidak perlu harta? Tidak ada. Kita semua memerlukan. Cuman kita harus mengerti sampai di mana dan bagaimana kita menata layani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan kita lihat berapa jam dalam sehari kita itu bekerja hanya untuk mencari harta. Berapa jam dalam seminggu kita bekerja. Berapa banyak keputusan kita berkaitan dengan penggunaan dan pembelanjaan uang. Banyak sekali, saudara, ya. Karena tidak ada yang gratis. Semua harus pakai uang. Jadi banyak sekali keputusan kita itu berkisar dengan berkaitan dengan harta dan uang. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tidak akan terlepas daripada uang. Ya,
Berapa banyak kita menabung, membelanjakan, menginvestasikan, atau bahkan kita memberikan kepada orang lain. Supaya apa? Kita hidup jadi berkat. Di Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon itu uang ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus bisa setia dan jujur dalam penggunaan uang kita, dalam pengelolaan uang kita. Supaya apa? Supaya Tuhan nanti mempercayakan lebih banyak lagi harta yang sesungguhnya ketika kita masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak jujur dengan uang atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan bisa tidak percaya mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada saudara dan saya. Jadi sebetulnya pengelolaan uang yang benar itu sangat terkait dengan bagaimana kita ini pertanggungjawaban rohani kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus melihat apa yang Alkitab katakan mengenai harta, prinsip penatalan yang bagaimana mengenai harta yang ada di Alkitab, dan prakteknya kita harus bagaimana. Di Lukas 19 ayat 8-9. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sakeus adalah pemungut cukai. Pada zaman Tuhan Yesus mengajar pelayanan, itu seorang pemungut cukai itu terkenal dengan korupsinya, saudara. Jadi semena-mena, sepertinya koruptor kelas kakap ya. Kalau hari-hari ini mungkin sudah ditangkap sama KPK. Jadi sedapat mungkin mengeruk hartanya orang. Tidak jujur, tukang peras, itu semua julukan yang ditujukan kepada pemungut cukai. Nah, Sakeus ini pemungut cukai. Pada ayat ini dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apa yang dimaksud Tuhan dengan itu? Jadi kita lihat bahwa ada pertobatan yang terjadi. Ketika Sakeus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara dia memandang mengenai harta berubah. Kalau dia dulu bekerja, hidup, semua tujuannya adalah untuk mencari harta. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, beriman kepada Yesus, dia berubah. Pandangannya dia rubah. Bukan dia tidak mau harta, tapi dia memakai harta sebagai bagian atau alat daripada bagaimana dia bisa mengikut Tuhan Yesus. Di sini dikatakan jelas, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, hidup jadi berkat. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi dia bertobat, saudara. Kalau memang ada kesalahan dari masa lalu, dia kembalikan lagi kepada orang itu. Jadi dia tidak menganggap harta itu adalah segala sesuatu yang penting, tetapi yang terpenting. Tetapi harta adalah alat yang bisa dipakai untuk mengikut kerajaan surga. Pengertian ini sangat penting sekali, saudara. Karena ketika kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh mamon, tidak gampang untuk kita bisa mengalahkan kekuatan daya tarik daripada mamon. Dikatakan di Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi kita harus memberikan pilihan seperti Sakeus. Sakeus tidak mau menyembah mamon. Menyembah mamon itu apa, saudara? Mata duiter. Jadi menganggap duit adalah segala-galanya. Itu namanya menyembah mamon. Tapi kita memang butuh duit untuk supaya kita bisa menyembah Tuhan. Jadi kita pakai duit sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan mamon adalah bagian yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk kita pergunakan supaya kita bisa melatih ibadah kita kepada Tuhan, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan munafik, saudara. Tidak punya mamon, tidak punya uang, seringkali banyak juga tidak bisa ibadah. Ya, jadi kita harus realistis bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa memperoleh uang dengan bekerja,
dengan melakukan hal-hal yang berguna, menjadi berkat bagi orang, maka Tuhan menitipkan, mempercayakan kita dengan harta. Dan harta atau mamon itu kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Timotius 6 ayat 18-19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita semua tahu bahwa kita hidup sementara di bumi 70-80 tahun, tapi kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Selagi kita punya kesempatan 70-80 tahun, Tuhan mempercayakan kita dengan harta, Tuhan mempercayakan kita dengan talenta, Tuhan mempercayakan kita dengan mina. Ayo pakai hal-hal itu untuk melakukan sesuatu yang rohani, untuk bekal kehidupan kita di masa depan, di dalam kekekalan. Raja Herodes membangun bait Allah karena ingin mengambil hatinya orang Yahudi selama 10 tahun. Begitu indah dibangun, tetapi orang Yahudi tidak puas. Orang Yahudi ngomong, istanamu lebih bagus daripada bait Allah. Maka Raja Herodes mengeluarkan biaya begitu besar membangun lagi 30 tahun lagi. Total 40 tahun dia membangun bait Allah. Dia menggunakan hartanya secara luar biasa untuk membangun bait Allah. Tetapi karena dia tujuannya bukan untuk Tuhan, dia tujuannya untuk manusia, maka persembahannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukannya untuk Tuhan, kita saudara dan saya bisa melakukan membangun bait Allah kita dengan tujuan untuk Tuhan. Maka apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan, itu semua bisa dipakai untuk harta di dalam kekekalan. Kenapa? Sementara kita bisa dititipin saldo 1 triliun, ada yang dititipin 10 miliar, ada yang cuma 100 juta, ada yang cuma 10 juta, ada yang bahkan min. Tapi ketika saudara sudah waktunya pulang, dipanggil sama Tuhan, itu semua tidak ada artinya, saudara. Saya yakin saudara tidak akan membawa saldo saudara di dalam peti mati saudara yang ukurannya 1 kali 2 meter, atau mungkin dikubur bersama-sama dalam liang kubur yang 2 kali berapa meter. Tidak mungkin, saudara. Itu semua cuma catatan, saldo, tulisan di rekening bank. Bahkan mungkin saudara tidak punya uangnya di rumah. Amin. Tapi Tuhan percayakan itu kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa pakai apa yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk bekal kita. Kita bisa mengumpulkan dan mengelolanya dengan benar, sehingga menjadikan harta yang mamon itu menjadikan perkara rohani untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi memang harta satu, tapi ketika kita memakai untuk kepentingan Tuhan, maka itu akan menjadi perkara rohani. Segala perkara yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah perkara rohani. Pelayanan pun kalau kita tidak melakukan untuk Tuhan, melakukan untuk manusia, seperti Herodes lakukan, itu bukan perkara yang rohani. Jadi menata layan atas harta, pernyataan Alkitab. Yang tadi kita bicara, pernyataan Alkitab atas harta adalah kita memakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang prinsipnya, bagaimana kita menata layan. Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola. Seperti kapan hari kita mengartikan penata layan adalah sepertinya kita ini tukang valet, tukang parkir mobil. Ada mobil yang diberikan kepada kita, kita hanya berusaha untuk memarkirkan, dan ketika pemiliknya datang kembali mengambil, kita mengembalikan mobil pemiliknya. Itu adalah prinsipnya. Sama, harta seberapa besar, seberapa kecil yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola. Kita tidak boleh tidak mengelola. Ya, di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan kehidupan kita sebagai penata layan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan mengasihi bumi beserta isinya, tapi Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa partisipasi saudara dan saya sebagai penata layan Tuhan, sebagai manajernya Tuhan yang ditaruh di bumi untuk Tuhan. Jadi saudara dan saya harus melakukan sesuatu di dalam harta yang dipercayakan. Kita harus menata layan, mengatur, memanage dengan baik. Misalnya
dalam persembahan, kita tidak seharusnya bertanya, berapa banyak ya yang harus saya berikan kepada Tuhan. Banyak dari kita mungkin pertanyaannya adalah perpuluhan. Perpuluhan itu benar enggak ya? Enggak benar. Ada yang enggak usah perpuluhan. Nah, ini sesuatu yang memang kita harus mengerti, saudara. Tetapi kita juga harus tahu bahwa itu bukanlah seberapa banyak yang dari milik yang kita punya, yang Tuhan percayakan kepada kita berikan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya sebaliknya, berapa banyak dari semuanya itu milik Allah yang dipercayakan kepada kita, yang bisa kita pakai. Ya contoh gini, harga makanan itu kan variasi. Ada yang mungkin yang simpel sehari-hari 15.000, 20.000 satu piring, kita sudah kenyang, sudah bergizi, sudah sehat. Ada yang nilainya sampai jutaan. Bahkan di luar negeri itu saya melihat ada pizza yang dilapisi emas, harganya sampai puluhan juta. Dimakan kenyang, gizinya banyak gizinya. Sama enggak dengan gizinya satu piring yang harganya 25.000, 20.000? Mungkin sama. Tetapi ketika kita sebagai penata layan Tuhan, kita bertanggung jawab terhadap Tuhan. Meskipun Tuhan mempercayakan kita harta yang berlimpah, tapi bukan berarti kita boleh semena-mena memakai untuk kepentingan kita tanpa melihat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan daripada kerajaan sorga, daripada si empunya harta. Ya, saya ada cerita satu. Pada waktu itu, ini sudah mungkin cerita 7-8 tahun yang lalu. Ini kesaksian, saudara. Ada seorang yang sangat kaya. Saya katakan kaya itu, dia tuh kepingin beli mobil yang dibeli Ferrari. Ferrari hari ini harga bisa 9 miliar, saudara, kalau baru. Zaman itu mungkin sekitar 3-4 miliar baru. Pajak enggak naik sampai sekarang. Ya, 3-4-5 miliar. Sekarang 9 miliar lebih. Ya. Dia beli aja enggak usah mikir, tinggal tulis cek beli. Tapi karena dia tuh cinta sama Tuhan. Dia tuh berdoa sama Tuhan. Aku dulu kepingin Tuhan punya Ferrari. Oh ya jujur ya, enggak ada orang enggak kepingin barang bagus. Betul apa betul? Saudara dan saya enggak munafik. Disuruh milih barang jelek sama barang bagus, sama sedang, ya pasti milih yang bagus. Ya kan, apalagi mampu bisa beli. Tapi ini orang luar biasa. Ini orang yang cinta Tuhan, yang mengerti bagaimana bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan. Bisnismen, orang Jakarta. Dia berdoa, Tuhan ngomong, kamu jangan beli. Jangan beli. Dia ya sodok cegek gitu ya, agak kecewa sedikit. Oh, saldonya cukup. Ya toh, saya beli pun tidak masalah. Bukan dari uangnya perusahaan, bukan dari uangnya muter. Saldo lebih dari profit, ya toh. Tapi sama Tuhan kok tidak boleh ya? Ternyata apa sih? Ternyata berapa minggu kemudian, ya, terjadi banjir besar, saudara, di Jakarta. Jadi kalau dia beli Ferrari itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ferrarinya nyelulup, saudara. Ferrarinya jadi kecelup. Karena apa? Banjirnya tuh sampai namanya mobil Jeep itu kaca jendelanya itu bisa kemasukan air. Berarti apa? Ya namanya Ferrari itu tidak kelihatan, pasti kecelup dan masuk ke rumah-rumah. Loh, Tuhan tuh loh begitu sayang sama orang itu. Jadi banyak hal di dalam kehidupan ini kelihatannya mungkin kita secara manusia kita mampu, saudara. Tapi itu bukan berarti itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab sebagai penata layan. Jadi bukan berapa banyak dari harta yang Tuhan percayakan yang kita harus berikan kepada Tuhan. Entah itu 10%, ada yang lagi yang percaya menurut perjanjian lama 36% yang harus kita bayarkan sama Tuhan. Kalau menurut saya pribadi, perjanjian baru 100% itu miliknya Tuhan. Tapi Tuhan percayakan kita untuk kelola. Tuhan percayakan kita untuk pakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang saudara butuh mengeluarkan uang yang banyak, memberikan sesuatu yang mahal, misalnya beli obat, ada yang murah, ada yang mahal lebih bagus, ya beli yang mahal. Karena memang penting. Itu namanya penata layan yang bertanggung jawab. Bukan berapa yang mesti tak balik, berapa yang tak simpen. Oh ini punyanya Tuhan, ini punya saya. Enggak, saudara. Semua ini punyanya Tuhan.
saudara dan saya itu dipercaya sama Tuhan. Karena toh nanti pada akhirnya saudara ini cuma 1 kali 2 meter. Ya mungkin lebih dari 2,1 mungkin. Cuman itu aja. Saldo semua. 1 triliun, 10 triliun, 10 miliar, 100 juta itu cuma saldo. Cuma tulisan kalau di print, kalau nggak di print di komputer, di HP juga keluar. Tidak ada apa-apanya. Tapi yang lebih penting lagi adalah janji Tuhan bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan, dan kita butuh harta di kerajaan surga. Jadi Allah memperkaya bukan terutama untuk meningkatkan standar hidup kita, tetapi untuk meningkatkan kehidupan kita, persembahan kita kepada Dia. Bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat. Ini ada perumpamaan mengenai jemaat di Korintus. Ya, Korintus itu jemaat kaya. Di 2 Korintus 9 ayat 10-11. Rasul Paulus menyuruh Titus untuk supaya meminta persembahan kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena orang Kristen di Yerusalem mengalami kemiskinan, sehingga mereka butuh untuk dibantu. Jemaat Korintus adalah jemaatnya orang kaya, tapi mereka tidak mau bantu. Bahkan dikatakan di Makedonia itu orang yang miskin itu mereka mau membantu, karena mereka tahu bahwa ketika mereka membantu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan ketika mereka membantu orang miskin itu sama dengan mengutangi Tuhan. Ya, jadi itu yang akhirnya membuat Rasul Paulus menyuruh Titus untuk mengingatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa mereka harus menabur untuk bekal di dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita melihat pembacaan dari 2 Korintus 9 ayat 6-11 ya, itu ada 2 hal yang kita perlu tekankan, bahwa kita itu diberkati Tuhan. Itu seperti setiap daripada kita diberkati Tuhan, diberikan benih. Dan melalui benih yang Tuhan berikan itu, kita harus memberikan kepada orang lain, memberkati, hidup jadi berkat. Ya, jadi kita itu sebagai saluran, penata layan, bagaimana benih yang Tuhan percayakan itu bisa kita berkatkan lagi kepada orang lain sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita tidak melakukan hal itu kita tidak alkitabiah. Karena di Kejadian 12 dikatakan bahwa Abraham itu diberkati supaya melalui Abraham dan keturunannya dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dipercaya untuk mengelola harta yang besar, itu bukan berarti untuk saudara timbun, saudara diamkan, tidak. Tapi saudara harus bertindak sebagai saluran untuk menyalurkan berkat itu. Bagaimana harta yang Tuhan percayakan bisa menjadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkenan dan Tuhan suruhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita juga harus bijaksana, saudara, dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita lihat, misalnya ada 2 orang ya, mereka sama-sama mendapat 5 benih, 5 biji benih ya. Orang yang pertama, ketika mereka mendapat 5 benih, mereka memakan 2. Yang 2 dipakai untuk kebutuhan sendiri, sehingga sisanya 3. Nah, setiap benih sisa ditabur itu menjadi double ya. Jadi kalau sisanya 3 ditabur menjadi 6. 6 yang dimakan 2, sisa 4. 4 ditabur lagi menjadi 8. Demikian selanjutnya, maka benih itu akan berlipat kali ganda. Tetapi ketika saudara orang kedua ini diberi benih 5, 3 dimakan, sisanya 2 ya. 2 ditabur. Setiap taburan jadi 2, jadi 4. Dimakan lagi 3, sisanya 1. 1 ditabur jadi 2, dimakan lagi berapa? Tidak cukup, saudara. Nah, banyak dari kita, apa yang kita tabur dengan apa yang kita makan itu tidak imbang, saudara. Sehingga pada akhirnya kita tidak punya benih untuk ditabur. Bahkan, mohon maaf, mungkin tidak ada yang mendengar yang tidak ada yang seperti itu. Bahkan mungkin tidak nabur sama sekali. Jadi sehingga tidak punya apa-apa.
saudara bukan berarti saldo saudara besar, saudara punya benih untuk kerajaan surga. Tidak. Benih untuk kerajaan surga dengan saldo yang ada di rekening saudara itu dua hal yang tidak sama, saudara. Sama seperti ketika Tuhan Yesus melihat janda yang miskin, dia memberikan uang sepeser dalam persembahan, dalam kotak persembahan di bait Allah. Tuhan Yesus langsung mengatakan, perempuan miskin itu memberikan jauh lebih besar daripada jumlah nominal besar yang diberikan orang kaya. Karena apa? Dia bukan hanya memberikan duit, tapi dia memberikan semua yang dia punya untuk Tuhan. Jadi saldo yang saudara miliki tidak terkait dengan berapa banyak harta yang saudara sudah kumpulkan di surga. Tapi ketika kita menjadi penata layan yang bertanggung jawab, ya, kita harus mengerti bahwa semakin besar yang dititipkan, dipercayakan, semakin besar pula tanggung jawab kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi sebelum kita ke sorga, saudara, saya percaya saudara dan saya, kita semua rindu pada saatnya nanti kita akan ke sorga. Dan kalau normalnya kita kalau mau jalan-jalan, kita akan mempersiapkan harta dulu. Untuk misalnya kalau kita ke Eropa, kita beli euro, kita ke Amerika, kita beli US dollar, kita siapkan dulu hartanya. Demikian pula saudara dan saya, kita pasti akan ke surga karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita imani. Maka pada saatnya nanti saudara dan saya kita akan ketemu di Yerusalem baru. Dan untuk itu kita perlu bekal, saudara. Kita perlu harta yang harus dikirimkan ke surga. Di Matius 6, 19-21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang tidak semua dari kita dipilih jadi pendeta. Tidak semua dari kita dipilih menjadi penginjil. Tidak semua dari kita dipilih menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa mengumpulkan harta di sorga dengan apa yang Tuhan sudah percayakan melalui kehidupan saudara. Saudara bisa berdoa untuk orang-orang itu. Saudara bisa memberikan harta saudara kepada orang yang membutuhkan. Karena itu adalah bagian dari penata layanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, A.W. Tozer mengatakan, suatu benda seperti uang bisa diubah menjadi harta yang abadi. Uang bisa diubah menjadi makanan bagi yang kelaparan dan pakaian bagi yang miskin. Uang bisa membantu para misionaris agar tetap aktif bekerja memenangkan jiwa-jiwa kepada terang Injil, sehingga uang mengubah dirinya menjadi harta sorgawi. Segala benda fana juga bisa diubahkan menjadi harta kekal. Apapun yang diberikan bagi Kristus langsung diubahkan menjadi bernilai kekal. Kalau fokus kita kepada Tuhan, saudara, saya percaya semuanya menjadi perkara yang rohani. Hal-hal yang sehari-hari pun, sepele pun, ketika kita melakukannya untuk Kristus, itu adalah perkara yang rohani. Sedangkan pelayanan pun ketika kita melakukannya untuk diri kita sendiri, itu adalah sesuatu yang dunia atau sekuler. Seperti Herodes, dia ingin merebut hatinya orang Yahudi. Dia membangun bait Allah bukan untuk Tuhan Allah. Dia membangun bait Allah untuk orang melihat dirinya dan memuji dia. Itu adalah perkara yang duniawi. Tapi kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bekerja untuk Tuhan, kita mengurus rumah tangga untuk Tuhan, kita mengurus anak istri kita untuk Tuhan, maka itu adalah perkara yang rohani. Jadi praktek, bagaimana kita praktek dari 2350 ayat dalam Alkitab mengenai uang dan harta, itu kita masukkan ke dalam 8 prinsip utama yang perlu kita pahami. 1. Hindari utang. Ya, memang utang ini sulit. Karena apa? Hari-hari ini kan banyak namanya bisnis.
Namanya bisnis kan perlu modal. Modal kan boleh utang di bank. Jadi maksudnya hindari utang ini sebisa mungkin jangan berhutang. Ya. Kedua, carilah nasihat. Ketiga, terapkan kejujuran. Keempat, beri dengan murah hati. Kelima, belanjakan dengan bijak. Bekerja dengan tekun, tabung dengan teratur, dan ajari anak Anda. Jadi sangat penting saudaraku, kepada siapa kita memberikan. Di 1 Timotius 5:8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi kalau dikatakan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Kita bicara Yerusalem, kita bicara keluarga dekat. Kita bicara Yehuda, kita bicara sanak keluarga. Kita bicara Samaria, kita bicara teman-teman sekeliling kita. Kita bicara seluruh dunia, ujung dunia. Kita bicara orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi kita memberikan prioritas kita adalah kepada sanak keluarga kita, mulai dari yang terdekat sampai lingkaran lebih jauh, sampai lingkaran bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, bukan tergantung dari baik buruknya orang tersebut. Kadang mungkin saudara kita sendiri itu tidak lebih baik dari orang luar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah praktek pengelolaannya. Kita harus ada prioritas. Yang mana yang harus kita bantu terlebih dahulu. Amin. Di Matius 15 ayat 5-6 dikatakan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah ini salah, saudara. Jadi dia mengutamakan budaya daripada Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Di sini kan bukan Tuhan. Di sini kan mengenai ayah ibunya. Karena di firman Tuhan dikatakan hormati ayah dan ibumu, kasihi mereka. Ya, bukan budayamu terlebih dahulu yang diutamakan, tetapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, prioritasnya. Bukan kita bingung kalau mau Paskah, sebentar lagi mau Paskah, bulan depan perayaan Paskah, kita bingung perayaan Paskah. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana arti dari Paskah itu yang berupa penebusan dosa, kematian Kristus di atas kayu salib, itu kita pakai supaya apa? Supaya orang-orang bisa merasakan Paskah yang sesungguhnya, pengorbanan Yesus yang diberikan kepada manusia. Bagaimana kita bisa mengkontribusikan kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus melalui momen Paskah, bukan perayaan Paskahnya, bukan budaya. Mohon maaf, budaya kalau Paskah itu gereja dekorasinya habis ratusan juta, acara di gedung, ya bukan itunya saudaraku. Tetapi bagaimana makna daripada itu bisa ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, penata layanan harta. Ya. Setelah itu kita kepada anggota tubuh Kristus lain atau gereja lokal. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 17-18 dikatakan, barang siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi prioritasnya setelah keluarga dekat, kita lingkarannya makin jauh, ya ini sesama anggota tubuh Kristus, sampai akhirnya kita kepada orang-orang lain. Di 1 Korintus 9 ayat 7-9, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini bicara mengenai kepada siapa memberikan adalah kepada orang-orang pekerja gereja, ya,
orang yang pekerjaannya, pelayanannya adalah untuk melayani Tuhan, yang membutuhkan dana untuk melakukan pelayanannya. Terus di 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi jangan saudara terpaku dengan pikiran yang akhir-akhir ini banyak dikatakan, oh hamba Tuhan itu uangnya sudah banyak, hamba Tuhan itu diberkati luar biasa, kita tidak perlu membiayai lagi. Jangan saudara, tapi saudara fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saudara bertanggung jawab dalam pengelolaan harta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan saudara mungkin kalau saya bicara dari sisi bisnismen ya, kita bisnismen kita kan mesti jeli untuk melihat investasi mana yang lebih menguntungkan. Ya, investasi yang menguntungkan, investasi yang menghasilkan. Demikian pula kita melihat secara Tuhan memberikan kita hikmat secara pemikiran bahwa kita melihat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, di mana mereka sangat produktif, melayani, memenangkan jiwa, memberitakan Injil. Nah, di situ ketika kita menabur untuk pekerjaan-pekerjaan itu, maka saya percaya taburan saudara itu bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi saudara dan saya yang invest pada tempat yang tepat untuk harta kita di dalam kekekalan, saudara. Ya, karena semua yang dikatakan Tuhan, serdadu berangkat perang, siapa yang biayai? Ya, negara yang biayai. Tidak mungkin serdadunya harus bayar sendiri. Tidak ada prajurit berangkat perang, seragam beli sendiri, ya tiket pesawat beli sendiri, terus sangunya bawa sendiri, makanan di medan perang beli sendiri, tidak ada. Semua dibiayai oleh negara yang mengirim. Jadi siapa yang membiayai? Ya saudara dan saya, yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah berikan harta untuk kita kelola sebagai penata layan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah di dalam kerajaan sorga. Ya, Amsal 28 ayat 27 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini bicara diakonia. Diakonia itu selalu ada dan akan terus ada, saudara. Karena banyak orang-orang miskin yang butuh makan, butuh untuk kita berkati. Ya, saya diizinkan Tuhan untuk mulai dari awal pertobatan kelahiran baru saya pada tahun 2007 untuk punya pelayanan kepada kaum miskin. 2007 sampai hari ini 2021 sudah 14 tahun, saudara. Dan masih berlangsung meskipun selama masa pandemi saya tidak bisa mengunjungi mereka secara tatap muka, tapi tetap diakonia itu berjalan sampai hari ini. Tetap kita lakukan, saudara, karena itu adalah praktek dari penata layanan atas harta yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Bahkan pada waktu di gereja mula-mula ketika tidak ada orang yang mengurus meja diakonia untuk orang miskin, mereka langsung mengadakan rapat, mereka langsung menunjuk pengganti dari salah satu rasul Yudas yang meninggal, dengan akhirnya dipilih Matias untuk mengganti, untuk mengurus meja diakonia. Karena apa? Diakonia kepada orang miskin sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya tetap lakukan sepanjang hidup saudara dan saya. Seberapa banyak, seberapa sedikit, berikan itu untuk Tuhan, saudara. Diakonia kepada orang miskin. Ya. Jadi kalau kita rangkumkan anggota keluarga, keluarga inti, pasangan, anak, orang tua, sanak saudara, keluarga angkat, anggota tubuh Kristus, gereja lokal, saudara seiman yang membutuhkan, dan pelayanan-pelayanan yang pemberitaan Injil, misi-misi yang harus dibiayai. Terus hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Terus terakhir adalah diakonia kepada orang miskin. Ini adalah praktek-praktek penata layanan harta yang Tuhan mau saudara dan saya untuk lakukan. Ya, mungkin saudara belum sempurna, karena saya percaya tidak ada yang sempurna. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan telah berbicara cukup jelas, cukup keras untuk saudara dan saya bisa memperbaiki kehidupan dari penata layanan harta yang Tuhan mau atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita
tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk pengertian bagaimana kami harus melihat harta yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada kami sebagai penata layan, karena Engkau adalah pemilik dari harta itu. Bagaimana prinsip daripada penata layan itu sendiri, juga bagaimana praktek daripada penata layan itu sendiri. Dan biarlah di masa-masa ke depan Tuhan, kami boleh memperbaiki apa yang Tuhan mau kami lakukan atas harta yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika sangkakala itu ditiup, Engkau akan berkata kepada setiap daripada kami, baiklah hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah mengecap kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau telah memberkati setiap daripada kami, bukan hanya untuk kami menjadi kaya, tapi Engkau memberkati setiap daripada kami, supaya kami boleh Kau pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, kami semua percaya, di dalam nama Yesus, sama-sama mengatakan, amin. Haleluya.